إليها شرتك وإن أمرتها أطاعت وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسك. Seorang istri terbaik, kata Rasulullah, yaitu yang menggembirakan hatimu ketika dipandang, setia kepadamu, kalau disuruh segera melaksanakan perintahmu, dan pandai memelihara kehormatan dirinya, pandai menjaga hartamu ketika engkau tiada. Kemudian membaca Al-Quran An-Nisa ayat 34. Jadi dalam konteks redaksi ini, subhanallah, begitu peranan suami yang sangat luar biasa mulianya terhadap para istri-istri, dan juga peranan seorang istri yang senantiasa selalu memuliakan para suaminya, para imamahnya. Oleh karenanya, sampai-sampai Rasul mengatakan, al-mar'atu idza sallat hamsaha wa shamat syahraha wa hafadhat farjaha wa ta'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Sampai Rasul katakan seorang istri yang aktif selama 5 waktu, dia sholat, puasa Ramadan, dan pandai memelihara kehormatan dirinya serta taat kepada suaminya, maka ia bakal masuk surga dari pintu mana saja dia inginkan. Hadis riwayat Abu Nu'aim. Saat ini kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, betapa miris peranan suami nampaknya sudah banyak tergeser, dan bahkan seorang istri tidak lagi mengindahkan nasihat petua fatwa daripada suaminya. Kenapa ini penting dibahas? Oleh karena zaman boleh bergeser, zaman boleh berubah, tapi akidah tidak boleh berubah, karena akidah merupakan aqada yaqidu akidah wa aqidatan wa uqdatan, ikatan kepada Allah Jalla Jalla yang tidak boleh berubah. Dia harus matang, dia harus menjadikan jauh lebih mulia, dia harus menjadikan dirinya menghadapi visi dan misi kehidupan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena konsep sesungguhnya dalam konsep rumah tangga cuma hanya 5. M yang pertama, mengenal. M yang kedua, memahami. M yang ketiga, belajar memaklumi. M yang keempat, belajar mengalah untuk menang. Dan M yang kelima, belajar memaafkan. Ketika masing-masing hak dan kewajibannya disampaikan dan ditempatkan pada porsinya, insya Allah, maka kedudukan seorang laki-laki akan memiliki izzah wal karamah yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya laki-laki diberikan kepercayaan oleh Allah untuk menghantarkan seluruh keluarganya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan dasar pijakan asbabun nuzul, bagaimana kedudukan laki-laki jauh lebih mulia dibandingkan perempuan, oleh karena kemuliaan yang memiliki tugas tanggung jawab yang diberikan Allah untuk laki-laki itu sendiri. Maka turunlah redaksi tadi, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Bagi seorang imam kepada Rasulullah dengan sadar, dengan menyampaikan pesan tadi, siapapun orangnya ketika dia berhadapan dengan dia, Rasulullah selalu mengedepankan benar, akurat, dan lengkap. Karena semua memiliki pribadi yang JTS. Apa itu? Jujur, tegas, dan santun. Menyampaikan dan menghantarkan dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Taraktu fikum amrayn ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Aku tinggalkan 2 perkara. Seandainya dalam rumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam berbangsa dan bernegara, kita menghadapi kendala-kendala, harus terkendali. Tanya kepada Al-Quran, tanya kepada Sunnah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun.
Statementnya ada 4. Faulaika humul munafiqun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Itu jelas. Maka ketika saat tadi dilaporkan kepada baginda Rasulullah diingatkan, diturunkan ayat tadi berkenaan dengan sebuah peristiwa saat ketidaksenangannya oleh karena istrinya melanggar. Ketika ada pelanggaran, seorang suami berhak menegur, mengingatkan dan mengembalikan istrinya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang ini apa yang terjadi? Masuk hak asasi manusia. Berapa banyak laki-laki dipersekusi oleh perempuan, dan tidak sedikit di tahun ini laki-laki yang mohon maaf diadukan kepada pengadilan untuk minta diceraikan. Ini satu budaya yang bergeser jauh sekali. Kenapa? Karena perempuan tidak kaji. Kalau saja kita kaji, kita uji, insya Allah banyak menguji. Yakinlah wanita-wanita akan terpuji di hadapan Allah. Bagaimana akan terpuji manakala seorang wanita yang tidak kaji? Siapa yang salah? Kalau kita tanya siapa yang salah, siapa yang benar, maka dudukan kembali dan proses rumah tangga. Untuk apa? Mari kenalkan diri kita, kenalkan istri kita kepada Allah. Ingat kalimat Sayyidina Ali mengatakan, man arafa rabbahu faqad arafa nafsa. Ingin kenal dengan Tuhan, kenali dirimu. Bagaimana suami kalau menghantarkan istri yang baik, insya Allah sejelek apapun akhlaknya, ketika suami mampu memimpin, membina dengan asah, asih dan asuh, insya Allah yakin karakteristik perempuan akan berubah. Karena laki-lakinya memiliki pola JTS, jujur, tegas, dan santun. Yang jadi masalah hari ini, banyak di antara kita ilmu, di antara kita laki-laki sebagai ar-rijal, sebagai leader, ilmunya kurang, imannya kurang, amalnya kurang. Bisa jadi perempuan naik ke permukaan, naik ke atas. Kalau saja Rasulullah dikatakan, kenapa? Seorang istri yang aktif sholat 5 kali sehari semalam, menjalankan puasanya, pandai memelihara kehormatan dirinya, taat kepada suaminya, Rasul katakan apa? Dijamin dia masuk surga. Dari arah pintu manapun Allah persembahkan untuk wanita yang salehah. Hari ini kita mohon maaf jarang kita menemukan hal seperti itu. Apa yang terjadi dalam konteks rumah tangga kita? Berapa banyak kasus dan persoalan? Oleh karena lagi-lagi mereka tidak ingat dengan apa yang Allah katakan, utlub. Maka cari. Untuk apa? Untuk menemukan konsep jati diri. Orang yang menemukan jati diri mudah mengendalikan diri. Tapi bagaimana dia akan mampu mengendalikan diri sementara dia tidak kenal dirinya? Jadi konsepnya sederhana, temukan konsep formulasi, kenalkan diri, maka mudah mengendalikan diri. Siapa orang yang tidak kenal diri akan tidak mudah mengendalikan dirinya. Ibu bapak yang beriman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa saja kelemahan yang ada pada diri wanita? Mari kita lihat bagaimana kasus yang terjadi pada zaman baginda Rasulullah SAW. Dikisahkan dari Ali karramallahu wajhahu bercerita, pada suatu ketika aku dan istriku, kata Ali, yang dimaksud Fatimah, anak daripada baginda Rasulullah SAW, berkunjung ke rumah baginda Rasulullah. Beliau tengah menangis. Lalu ketika kami tanyakan faktor apakah yang mengakibatkan tangisannya itu, beliau menjawab, pada malam Isra dan Mi'raj, Rasulullah mulai bercerita dengan Fatimah dan mantunya Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Ketika malam Isra Mi'raj, aku melihat mereka yang tengah menjalani siksa yang sangat berat. Teringat hal semacam itulah yang mengundang tangisku, sahutku,
siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kemudian beliau baginda Rasulullah SAW menjawab, aku telah melihat wanita digantung dari rambutnya dan otaknya. Allahu Akbar. Otaknya mendidih. Wanita digantung lidahnya, kedua tangannya lepas dari punggungnya, dan air zakum di tenggorokannya lewat mulut. Subhanallah. Dan air zakum digelodokkan lewat tenggorokannya, dan wanita digantung kedua kaki dan tangannya hingga buat ubun-ubunnya kepalanya. Ular dan kala menggigitnya, dan wanita tengah menyantap dagingnya sendiri, di bawahnya kotoran kobar api yang menyala-nyala, dan wanita tengah asyik menggunting daging tubuhnya sendiri dengan gunting api neraka, dan wanita berparas buruk tengah menyantap ususnya sendiri. Sampai ujung-ujungnya cerita tadi, subhanallah, Fatimah pun tegaklah bertanya, wahai ayahku tercinta, perbuatan apa yang mereka kerjakan hingga berat sekali penderitaannya? Jawab baginda Rasulullah, ayahnya menjawab dan menguraikan tentang kasus peristiwa Isra Mi'raj yang telah dilakukan dalam konteks penglihatannya langit batinnya. Akhirnya Rasulullah menjawab, jawab beliau, ya Fatimah, mereka itu diantaranya wanita tadi yang digantung dan otaknya sampai mendidih oleh kata-kata Rasulullah, membiarkan rambutnya dipandang oleh kaum pria. Sini betul ngaji. Buat ibu-ibu, mohon maaf. Insyaallah hari ini dengan ibu mendengar tausiah nasihat ini bisa merubah akhlak. Terutama mohon maaf sekali buat bunda yang memiliki anak gadis, anak perawan, dari mulai muwayyiz, baligh, mukallaf, tugas ini dihantarkan teruntuk bunda dan ayah. Maka kenalkan hukum Islam, dikenalkan mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah, mana yang makruh. Ini kewajiban ayah bunda. Ingatnya sekali lagi, tugas orang tua 3. 1. Mentransfer ilmu. Likulli syai'in thariq wa thariqul jannatul 'ilmi. Tiap segala ada lubangnya. Agar anak-anak kita bahagia, senang, damai, menemukan titik temu, maka hantarkan dengan ilmunya. Maka sekolahkan mereka di sekolah yang terbaik dengan kurikulum yang terbaik. Lihat kurikulumnya, apakah ajaran agamanya sedikit atau banyak. Itu mohon maaf, harus ada kepekaan dari ayah bunda. Jangan sampai anak kita tidak mengenal tentang Islam. Termasuk hari ini mohon maaf, banyak partai Islam tapi sepi dari umat Islam. Kenapa? Oleh karena umatnya tidak memahami tentang Islam, dan bahkan partainya tidak menggunakan hukum Islam. Bisa jadi ditinggalkan karena mereka tidak paham dan tidak memahami serta tidak mau mengaplikasikan hukum itu sendiri. Masjid Asy-Syarif tergantung DKM dan jamaahnya. Jadi tidak bisa kita salahkan di antara salah satu. Kemakmuran itu milik kita bersama. Maka minimal ada 4 syarat. Pertama, belajar ikhlas secara keseluruhan. Yang kedua, belajar serius. Yang ketiga, belajar berjamaah, al-jama'atul rahmatul. Dan yang keempat, belajar istiqomah. Apa tugas orang tua yang kedua? Orang tua tugas yang kedua adalah menghantarkan, mentransfer dengan pengalaman empirik. Ayah bunda punya pengalaman di masa lalu, maka curahkan kepada anak. Jangan sampai anak mengalami yang jauh lebih fatal. Kenapa Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah dan Sayyidina Ali, seorang mantunya, akan peristiwa yang pernah dialami dan terjadi ketika Isra dan Mi'rajkan? Rasulullah melihat wanita yang digantung, wanita yang memotong-motong tubuhnya, ususnya sendiri dimakan. Ada apa sebetulnya? Ternyata setelah diceritakan, disampaikan kepada Fatimah, sampai Fatimah nangis sejadi-jadinya oleh karena peristiwa yang terjadi yang pernah dilihat oleh baginda Rasulullah SAW. Apa gerangan? Yang pertama, ya Fatimah,
mereka diantaranya membiarkan rambutnya dipandang oleh kaum wanita, istri yang ucapannya menyakitkan suami. Selanjutnya beliau bersabda, seorang istri yang ucapan menyakitkan suami, maka kelak di hari kiamat mulutnya akan disobek lebar kira-kira 70 tirah. Allahu Akbar. Enggak terbayang oleh kita. Seorang istri menyakitkan suaminya tanpa dihitung, tanpa dipikir, tanpa diindahkan. Maka ketika mengucapkan sesuatu, kata Rasulullah, salamatul lisan fi hafzil lisan, selamatnya orang dari mulut, jelek dari mulut. Ketika istri kita mengucapkan kata-kata yang menyinggung perasaan suaminya, maka akan dirobek mulutnya, panjangnya sampai 70 hadis. Tak terbayang oleh kita. Ini belajar akidah, belajar tauhid. Maka dulu ada pelajaran di era 70-an ketika kita madrasah, namanya pelajaran akidah akhlak. Orang yang belajar akidah dan akhlak insya Allah akan berakhlak. Kenapa? Karena belajar akidah. Orang yang tidak punya akidah, cuma akhlak saja, bisa jadi dia jauh daripada kesempurnaan. Maka akidah akhlak. Orang belajar akidah pasti berakhlak. Orang yang belajar akhlak bisa jadi tidak berakidah. Sekarang terbukti hukum Islam sekarang ditentang. Berapa banyak partai yang menentang hukum Islam? Mereka Islam. Kenapa mereka tidak mau pakai hukum Islam? Karena mereka berpikirnya sempit. Cara berpikir dan cara bertindaknya tidak lagi bijak. Oleh karenanya Rasulullah saja mengajarkan apa yang Allah antarkan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Seru, ajak manusia menuju Tuhan dengan bijaksana. Jadi Islam jangan dibilang teroris, Islam jangan dibilang radikal. Justru Islam mengajarkan protapnya berdasarkan benar, akurat dan lengkap. Oleh karena rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Apa yang Allah katakan, Al-Quran adalah hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Itu yang indah. Oleh karenanya hari ini buat ayahanda ibunda yang hadir kesempatan subuh hari ini, belajarlah kita menata dalam kehidupan. Kembalikan akidah kita yang bersih, yang murni. Jangan sampai kita menyalahi aturan. Bunda sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, berikan keteladanan diri bunda sendiri. Akhlaknya perbaiki makin hari, makin menawan. Jangan menyakitkan hati suami. Maka hidup ini tidak boleh saling menuntut. Tuntut yang paling penting adalah buat diri kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Mungkin Ustaz Amir juga merasakan bagaimana berkeluarga dan berumah tangga yang indah, yang baik, yang samawa. Ayahanda juga merasakan tidak semudah apa yang dibayangkan. Karena ibadah yang paling lama adalah rumah tangga. Kalau zakat sebentar, haji paling lama, ya konvensional paling 40 hari paling lama, ya plus paling 20 antara 25 hari, bisa saja yang 15 hari. Puasa cuma 30 hari. Kemudian syahadat paling cepat, sholat paling 5 menit. Tapi ibadah yang paling lama adalah rumah tangga. Bahasa orang anak sekarang mengatakan rumusnya 4R, lu lagi yang dilihat. Nah, oleh karenanya karena saking lamanya di sini harus ada komposisi yang indah. Maka belajar mengenal luar dan dalam, belajar memahami luar dan dalam, belajar memaklumi luar dan dalam, belajar memaafkan luar dan dalam, yang lahir batin. Terakhir belajar memaafkan. Kalau enggak komposisi seperti ini berat. Maka apa yang disampaikan Rasulullah kepada Fatimah tidak akan menjadikan iktibar belajar. Kenapa Fatimah sampai nangis, terseduh-seduh? Oleh karena tidak akan sanggup. Ini kenapa wanita diajak sampai sebegitu hebat dan dahsyatnya? Fatimah bertanya kepada ayahandanya, ada apa ayah? Karena wanita tadi banyak membuka auratnya,
seharusnya ditonjolkan dan diperlihatkan, tapi diperlihatkan kepada orang lain. Sekarang lagi ramai kan Pak, masalah prostitusi online yang harga 20 juta sampai 80 juta. Itu mungkin baru sekitar itu, tapi aslinya dahsyatnya mungkin bahkan sampai ada cerita sampai setengah M, bahkan sampai ada yang M. Coba bayangkan, apa tidak menjadi satu berpikir yang menemani kita? Ini merupakan apa? Satu dampak. Oleh karena kita umat Islam tentunya tidak menggunakan hukum aturan Allah dan Rasulnya. Oleh karenanya dalam satu keterangan lain Abu Dzar, Rasulullah pernah bersabda, ayyum arati qalat li zawjiha alaika la'natullahi wa hiya zalimatun la'anaha Allah ta'ala min fawqi sab'i samawat wa kulli syai'in khalaqahu ta'ala illa tsaqalaini ayyil insa wal jinna. Seorang istri yang berani kepada suaminya dengan mengucapkan, mudah-mudahan kamu dikutuk oleh Allah, dan ia berbuat niaya, maka ia sendiri yang dikutuk Allah dari atas 7 langit dan dikutuki oleh semua makhluknya kecuali manusia dan jin. Mohon maaf sekali lagi Bunda. Jadi ketika Bunda mengutuk suami Bunda, itu akan terpulang kembali yang siap mengutuknya. Mohon maaf juga buat ayahanda, bagi ayahanda yang seringkali mengutuk kata-kata yang tidak indah, akan terpulang kembali pada kutukannya. Apalagi seorang muslim yang seringkali mengutuk muslim lain, akan terpulang kembali kepada kutukannya, maka akan terbalik kutukan tadi kepada si pembuatnya. Mana ayatnya? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan yang kita berikan untuk orang lain, untuk diri kita. Keburukan yang kita lakukan untuk orang lain adalah untuk diri kita pula. Nah, oleh karenanya dalam sebuah keterangan lain masih banyak sekali yang diungkap oleh baginda Rasulullah tentang kedudukan laki-laki dibandingkan wanita. Artinya kita bicara hari ini bukan memarginalkan, memikirkan perempuan. Justru disinilah bahwa ibu-ibu harus banyak belajar bahwasanya hukum Allah itu indah ketika kita mau gunakan, laksanakan dengan sebaik mungkin. Akhirnya tidak ada kekuatan yang kita mampu lakukan kecuali illa biiznillah. Mudah-mudahan hari ini ilmu yang sedikit yang Al-Fakir sampaikan teruntuk ayah bunda dan seluruh jamaah menjadi hikmah buat kita semuanya. Kalau ada hal yang mau dipertanyakan pada semua hari ini, dalam hal apa saja yang mau disampaikan, kami persilakan dengan segala hormat. Kalau ada yang bertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kalau menghadapi seorang istri yang minta cerai? Bapak, buat Bapak introspeksi dulu, ya Pak ya. Tidak lantas disikapi dengan arogan dan emosi. Pasti tiap-tiap kesalahan istri ada kesalahan kita. Di balik kelemahan istri ada kelemahan kita. Tapi tidak sedikit juga kelebihan istri karena ada kelebihan kita. Caranya musyawarahkan. Bapak hantarkan 3 hal, dengan ilmunya, yang kedua dengan iman Bapak, yang ketiga dengan amal Bapak. Latih istri Bapak dengan cara untuk menjalankan ibadah taat. Tapi sebelumnya Bapak dulu ke Bapak belakang. Satu, Bapak jangan mengeluh. Kalau menghadapi istri yang seperti itu, istri Bapak mungkin kurang ilmunya, kurang imannya, kurang amalnya, sehingga kewajiban Bapak tadi saat melakukan pemukulan tadi, oleh karena saat memiliki tugas tanggung jawab meluruskan yang bengkok. Apa yang kejadian kesalahan tadi istri, tentu kewajiban suami untuk meluruskan. Jangan dikembalikan kepada mertua dan orang tua. Maka Bapak ilmunya harus nyata. Likulli syai'in thariq wa thariqul jannatul 'ilmi. Yang kedua, iman Bapak harus bergerak, harus naik. Inilah buktinya Bapak ngaji di sini.
supaya dengan kajian ini Bapak nambah wawasan, nambah ilmu, nambah pengalaman, sehingga wawasan Bapak akan beda dengan orang yang tidak belajar, tidak berilmu. Nanti setelah dapat, sampaikan pesan kepada istri, tentu dengan menggunakan bahasa yang indah. Bapaknya jangan ngegas, ya Pak ya. Biasanya suami suka ngegas. Biasa kalau udah ngegas, istri juga akan ngegas. Pasti ada hukum sebab akibat. Tidak mungkin akan ada akibat kalau tidak ada sebab. Bapak ilmunya nambah, imannya nambah, amalnya nambah. Jadi satu, Bapak jangan dulu menghadapi istri begitu, karena itu pilihan Bapak. Ya, pasti mohon maaf. Istri minta cerai, coba evaluasi. Kira-kira saya bertanya sama Bapak langsung, kelemahan Bapak apa coba? Ayo cepat, 5 kelemahannya. 1. Ayo cepat, jangan lama-lama. Marah. 1, 2. Apa? Oke, yang ketiga? Ekonomi. 4. Kurang memahami. Oke, yang 5? Kurang ganteng. Oke, 4 aja udah mewakili Pak ya. Allah terjawab tuh. Kenapa istri begitu? Oleh karena kita suka kurang sadar Pak. Oke, jadi kadang-kadang kita nggak mau disalahkan, sementara hidup kita maunya menyalahkan. Pengen dimuliakan tapi tidak belajar memuliakan. Kadang-kadang kita pengen dipuji tapi tidak pernah belajar memuji. Pak, tolong mulai hari ini Bapak puji istri Bapak. Pulang dari masjid, subuhan ini Bapak beli oleh-oleh buat istri. Entah ketupat, entah bubur ayam, entah kacang hijau. Berikan Pak presiden terbaik, Mama. Insya Allah oleh-oleh buat Mama. Apa Bapak katakan? Ma, terima kasih ya. Kamulah yang terbaik yang telah menghantarkan hidupku dan hidup kita seperti ini. Istri dipuji begitu senang Pak. Sakit, pusing, sehari, 2 hari, 3 hari, jangan langsung ke rumah sakit, ajak ke toko emas. Insya Allah baik. Ya Pak ya. Ini kadang-kadang Bapak marah, bisa jadi istri lebih marah lagi. Sudah capek, letih, lelah, hargai. Maka istilah saya dalam ilmu komunikasi ada 3 kata yang tidak boleh hilang. 1, ucapan kata maaf. Bilang maaf sama istri kita, maafkan Papa. Selama 15 tahun kita rumah tangga banyak salah dibandingkan salehnya. 1, itu cermin contoh akhlak yang terbaik. Yang kedua, katakan bahasa terima kasih. Ya, ucapan itu, terima kasih. Kata maaf sudah, kata terima kasih sudah. Yang ketiga, silahkan. Kalau Mama ada yang disampaikan, monggo Papa akan dengar sepenuh hati. Disinilah maknanya rumah tangga yang saling asih dan asuh. Paham Pak ya? Insya Allah mudah-mudahan setelah ini Bapak bisa berubah. Kelihatan dari mukanya langsung mudah kelihatan. Oke, ada lagi silakan. Ada? Baik, monggo Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah istri di Jepang. Pada waktu istri itu hari pertama itu ibu angkat itu minta foto keluarga saya. Minta ngondok. Terus pas lihat foto itu dia langsung menanyakan istri kedua, 3, 4-nya mana. Saya bilang bahwa dalam Islam kita tidak akan bisa kawin yang kedua kalau tidak ada izin dari istri yang pertama. Jadi rupanya di luar negeri itu dibayangkan bahwa orang Islam itu punya istri 4. Ya, poligami. Seolah Islam itu dijelek-jelekkan, semuanya punya istri 4. Gitu. Bagaimana sikap kita kalau kita menjelaskan lagi ke orang yang bukan Islam? Baik. Kalau mengenai masalah poligami, tentu dijelaskan berdasarkan hujjah, alasan yang akurat. Yang penting
ini paling penting, tidak boleh menolak syariat Islam. Karena itu ketentuan Allah. Kenapa ada poligami? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Persoalannya adalah diadil. Boleh kita poligami dengan catatan ilmunya yang dapat, imannya kelasnya akan kelas khusus Pak. Yang ketiga amalnya harus banyak. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain selain Islam? Kita jelaskan, itulah mulianya Islam. Islam tidak menjual dirinya karena memiliki izzah kehormatan. Islam dengan tidak cara kotor. Islam memelihara kebersihan. An-nazafatu satrun minal iman. Islam mengajarkan peradaban. Orang yang kawin lagi itu beradab, bukan tidak beradab. Justru yang tidak beradab adalah orang yang jajan di sembarang tempat. Nah kadang-kadang mohon maaf, seorang perempuan tidak suka dengan kata-kata ini, mau dengan bahasa apa lagi? Ini bahasa Allah, bahasa poligami itu. Jangan menggunakan bahasa akal yang satu ditambah satu, akal-akalan. Allah memberi kita luar biasa istimewa. Kenapa? Karena dengan 3 hal. Satu, dikasih oleh Allah akal. Yang kedua, hati nurani. Yang ketiga, iman. Akal jangan akal-akalan. Hati harus hati-hati. Iman harus yazid tingkat. Sehingga nanti penjelasannya kepada orang lain itu bisa masuk akal. Oh, ternyata Islam itu memiliki izzah wal karamah, ya, kemuliaan. Kenapa? Karena ada salurannya yang menyalurkan jauh lebih mulia, bukan dengan cara menyakiti. Bapak kelihatannya istri satu tapi jajannya di mana-mana. Sekarang di hadapan manusia kelihatannya mulia, kelihatannya hebat, tapi di mata Tuhan dan di mata hati Bapak sendiri gimana? Tanya hati Bapak, mulia atau tidak? Nah sekarang istri yang mendukung seperti itu, mendukung secara legalitas syariat, bukan mendukung orang yang poligaminya, tetapi syariatnya yang kita dukung. Oleh karenanya kata Allah, wa man lam yaqum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Makanya ada beberapa partai yang menolak hukum Islam. Apakah yang model ini? Siapa mereka? Mereka mengatakan katanya Muslim, mereka bukan Islam. Kenapa menolak? Oleh karena kedangkalan iman, kedangkalan ilmu, kedangkalan amal saleh. Jadi memberikan penjelasannya harus dengan akurat, jangan sampai dengan emosi. Kalau dia belum nyambung, bisa jadi oleh karena faktor imannya belum nyandang, karena belum sepaham dan sependapat dengan kita. Tidak bisa kita paksakan. Itulah makna la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Demikian. Mudah-mudahan semua hari ini sekali lagi ilmu yang disampaikan adalah berguna dan bermanfaat. Terima kasih kepada DKI Al-Syarif yang telah memberikan kesempatan kepada Al-Bakir. Semoga Allah meridhai kita semuanya dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita semuanya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la